Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Zakiah, kali ini di mata pelajaran Matematika untuk kelas 9. Kali ini kita akan belajar materi pada bab 2, yaitu tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah materi lanjutan dari bilangan berpangkat, dan persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan 3 cara. Dan pada video ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Sebelum itu, jangan lupa diklik like, subscribe, dan loncengnya. Terima kasih. PK atau persamaan kuadrat memiliki bentuk umum AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0, artinya A itu bukan 0, dan ABC merupakan bilangan real atau bisa diganti dengan semua bilangan. Nah, pada bentuk ini, X pangkat 2 dan X disebut variabel. Variabel itu adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf. Apakah harus selalu X? Tidak. Bisa diganti dengan huruf Y, Z, dan lain-lain. Tapi umumnya huruf yang digunakan adalah X. Kemudian A dan B disebut dengan koefisien. Koefisien itu adalah bilangan yang mengandung variabel. Artinya, bilangan yang melekat pada lambang huruf itu disebut dengan koefisien. Sedangkan bilangan yang berdiri sendiri atau tidak melekat dengan variabel manapun itu disebut dengan konstanta. Nah, konstanta itu seperti yang tadi Bu Zakiah jelaskan adalah bilangan yang tidak mengandung variabel. Nah, supaya lebih mudah untuk memahaminya, kita langsung ke contoh soal. Di sini ada persamaan kuadrat dengan bentuk 3x pangkat 2 ditambah x min 5 sama dengan 0. Nah, kemudian kalian diminta untuk menentukan nilai A, B, dan C pada persamaan tersebut. Nah, kita tuliskan kembali bentuk umumnya tadi supaya kita bisa mencocokkan. Nah, bentuk umumnya tadi kan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, bentuk ini kita cocokkan atau kita samakan dengan bentuk yang ada pada soal. Sehingga kita bisa langsung tahu bahwa A pada persamaan tersebut adalah 3, kemudian B adalah 1. Nah, kenapa 1? Karena angka yang ada di depan variabel atau koefisien yang ada di depan variabel, apabila dia adalah 1, maka 1 ini tidak perlu dituliskan. Karena apa? Karena BX itu artinya B dikali X. Jadi kalau B-nya adalah 1, maka 1 dikali X adalah X itu sendiri. Jadi bukan 0, karena 0 dikali semua bilangan atau 0 yang dikali dengan variabel itu hasilnya adalah 0. Kemudian C pada persamaan tersebut adalah min 5. Ingat, di situ ada tanda min atau tanda negatif. Tanda negatif atau tanda min itu adalah milik angka atau bilangan setelahnya. Loh, bukannya tanda pada bentuk umum persamaan kuadrat itu positif semua ya? Iya, memang. Tapi bilangan negatif itu juga termasuk bilangan real. Jadi bisa dituliskan sebagai pengganti A, B, maupun C. Kemudian ketika kita menuliskannya tidak lagi menggunakan tanda positif, karena positif ketemu negatif, itu hasilnya negatif. Diingat ya. Penyelesaian PK. Penyelesaian PK itu artinya kita diminta untuk mencari akar-akarnya atau kita mencari pengganti dari variabel X ya, karena tadi kan kita belajar bahwa X itu adalah pengganti bilangan-bilangan yang belum jelas diketahui. Cara untuk menyelesaikan PK ada 3, yaitu memfaktorkan, melengkapkan dengan kuadrat sempurna, dan dengan menggunakan rumus A, B, C. Memfaktorkan sendiri ada 4 caranya,
yaitu hukum distributif selisih 2 kuadrat, kemudian bentuk umum PK dengan A sama dengan 1 dan bentuk umum PK dengan A tidak sama dengan 1. Nah, seperti yang Bu Zakia sampaikan di awal, pada video ini Bu Zakia hanya akan menjelaskan tentang cara menyelesaikan PK dengan memfaktorkan. Nah, kemudian memfaktorkan itu sendiri yang akan dibahas dalam video ini hanya poin yang ketiga dan keempat. Nah, cara pertama, AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A sama dengan 1. Ini kita langsung ke contoh soal ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah memperhatikan konstanta atau C-nya dulu. Kemudian kita faktorkan. Artinya kita mencari konstanta tersebut dihasilkan dari perkalian berapa dan berapa. Nah, karena konstantanya adalah 6, maka kita faktorkan. 6 itu adalah hasil dari perkalian antara 1 dengan 6 dan 2 dengan 3. Kemudian kita lihat koefisien dari variabel X atau B. Di sini koefisien dari variabel X-nya adalah 5. Nah, dari perkalian 1 kali 6 dan 2 kali 3 tadi, kita cari bilangan-bilangan yang apabila dijumlahkan atau dikurangi, hasilnya adalah 5. Kira-kira yang mana? 1 dengan 6 bisa, 2 dengan 3 juga bisa. Tapi karena kebetulan semua tanda yang ada di bentuk persamaan tersebut adalah positif, maka kita hindari tanda negatif ya. Jadi 5 itu kan bisa diperoleh dari 6 dikurangi 1 ya. Nah, tapi karena dia ada tanda kurang di situ, ada tanda negatif, kita hindari. Kita cari yang penjumlahan saja supaya positif tandanya. Jadi kita pakai yang 2 dan 3. Kemudian kita tuliskan seperti ini. Karena X pangkat 2 adalah hasil dari X kali X, maka kita faktorkan. Ya, kita tuliskan dulu. Di tanda kurung yang pertama ada X, di tanda kurung yang kedua ada X juga. Kemudian angka 2 dan 3 kita masukkan masing-masing. Ya, jadi X tambah 2 dan juga X tambah 3. Selanjutnya kita uraikan. Nah, jangan lupa bahwa bentuk persamaan kuadrat itu sama dengan 0. Maka kita uraikan seperti ini. X tambah 2 sama dengan 0, kemudian X tambah 3 sama dengan 0. Nah, kita kan di sini tujuannya adalah mencari X-nya ya, mencari bilangan pengganti X. Maka untuk mencari X, plus 2 pindah ke ruas sebelah kanan, menggantikan angka 0, ya. Dan kemudian bilangan apabila dia berganti ruas, berpindah ruas, ya ruas itu dipisahkan oleh tanda sama dengan. Ketika positif 2 pindah ke ruas sebelah kanannya, maka dia akan berubah menjadi negatif. Begitupun sebaliknya, apabila negatif dia berpindah ruas, maka dia akan menjadi positif. Nah, di sini plus 2 dipindahkan menjadi min 2. Maka nilai X atau angka pengganti X yang tepat adalah min 2. Dengan cara yang sama, kita uraikan X plus 3 sama dengan 0 untuk mencari X-nya. Diperolehlah min 3. Maka himpunan penyelesaian yang tepat untuk persamaan X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0 adalah min 2 atau min 3. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua, masih dengan A sama dengan 1 ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X pangkat 2 ditambah 2X min 8 sama dengan 0. Caranya sama, kita lihat dulu konstantanya. Di sini konstantanya adalah min 8. Nah, min 8 ini bisa diperoleh dari perkalian min 1 kali 8 atau sebaliknya 1 dikali min 8, min 2 kali 4, dan 2 kali min 4. Kemudian kita lihat koefisien dari variabel X-nya, ternyata adalah 2. Kemudian kita balik lagi, di antara bilangan-bilangan pemfaktoran 8, min 8, apabila dia dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya 2, itu ternyata adalah min 2 dengan 4. Kenapa? Karena min 2 plus 4, atau kalau kita balik, 4 min 2 itu hasilnya adalah positif 2. Nah, maka itulah yang kita pakai. Dengan cara yang sama,
Kita tuliskan pemfaktorannya, yaitu x min 2 dan juga x plus 4. Kemudian kita uraikan, kita cari pengganti x-nya, diperolehlah himpunan penyelesaiannya adalah 2 atau min 4. Nah, kemudian kita masuk ke cara kedua, yaitu apabila ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0, a-nya tidak sama dengan 1. Berarti a-nya adalah bilangan-bilangan selain angka 1. Bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Nah, di sini contoh soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x pangkat 2 ditambah 11x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, ini caranya sedikit berbeda dengan cara yang tadi ya. Di sini kita melihat koefisien dari variabel x terlebih dahulu. Di sini variabel x-nya adalah 11. 11 ini kita uraikan menjadi penjumlahan atau pengurangan ya, menjadi bilangan-bilangan yang apabila dia digabungkan dengan bilangan yang ada di depannya maupun bilangan yang ada di belakangnya, itu bisa dicari FPB-nya. Contoh, 11 itu kan adalah penjumlahan dari bilangan 8 dan 3. Nah, 8 apabila dia digabung dengan bilangan 2 yang ada di depannya, itu dia bisa dicari FPB-nya, yaitu 2x. Sedangkan 3x ya, ini jangan lupa ada x-nya. 3x dengan 12, apabila dia digabungkan, dia bisa dicari FPB-nya, yaitu 3. Kemudian kita gabung ya dengan tanda kurung. 2x pangkat 2 dengan 8x ya, kemudian 3x dengan 12. 2x pangkat 2 dengan 8x, ternyata FPB-nya adalah 2x. Artinya 2x pangkat 2 bisa dibagi 2x, 8x bisa juga dibagi dengan 2x. 2x pangkat 2 dibagi 2x, hasilnya adalah x. 8x dibagi 2x, hasilnya adalah 4. Nah, begitupun dengan 3x tambah 12. FPB-nya adalah 3. 3x dibagi 3 adalah x. 12 dibagi 3 adalah 4. Nah, di sini kita bagi dengan FPB-nya supaya dia menyisakan bilangan-bilangan di dalam kurung itu yang serupa. Di sini kan ada 2x, kemudian di dalam kurung x tambah 4, ditambah 3, dalam kurung lagi x tambah 4. Nah, ini kan sama-sama x tambah 4 ya. Ini bisa kita pisahkan, kemudian 2x dengan 3 kita gabung. Jadi, 2x tambah 3, kemudian dalam kurung lagi x tambah 4. Nah, kalau sudah sampai di sini, baru kita bisa pakai cara yang sebelumnya, yaitu menguraikan faktor-faktornya. 2x tambah 3 kita uraikan dengan cara yang sama ya. Di sini kita pindahkan konstantanya ke ruas sebelah, yaitu 3. Jadi 2x sama dengan min 3. Kemudian kita kan mau mencari x ya, berarti x ini harus dipisahkan dulu dengan 2. 2x itu kan adalah 2 kali x. Ketika kita memisahkannya, maka 2-nya pindah ruas ke bawah jadi pembagian. Nah, jadi x sama dengan min 3 dibagi 2. Begitupun dengan x tambah 4. 4 kita pindahkan ke ruas sebelah jadi min 4, maka x sama dengan min 4. Nggak perlu dibagi-bagi lagi karena kebetulan di sini x-nya sendirian. Dia tidak melekat dengan koefisien manapun. Ada ya sebenarnya koefisiennya 1, tapi kan tidak perlu dituliskan, jadi bisa kita anggap tidak ada. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 3/2 atau min 4. Oke, itu dia cara menyelesaikan PK atau persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Apakah sulit? Tidak ya, tidak sulit. Jadi kita pahami pelan-pelan, kemudian kita perbanyak latihan soal supaya menjadi lebih terbiasa untuk menyelesaikan soal-soal seperti yang tadi Bu Zakia jelaskan. Oke, sampai sini dulu. Kita ketemu lagi di video berikutnya dengan materi yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.